Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan dagang logika. Di kota Baghdad yang panas, berdebu, dan penuh suara pedagang berteriak menawarkan dagangannya, hiduplah seorang lelaki kurus dengan janggut tak pernah rapi, Abu Nawas. Ia bukan pedagang, bukan pula pejabat. Namun, anehnya, ia sering terlibat urusan dagang, meski yang dijualnya bukan barang, melainkan logika. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar dengan perut kosong dan kepala penuh ide. Ia melihat para pedagang sibuk menjual kain sutra, rempah, buah, dan perhiasan. Abu Nawas menghela napas panjang. Semua orang di pasar ini berdagang barang. Tak ada yang berdagang akal, gumamnya. Tiba-tiba, wajahnya berseri. Ia mengambil sebuah papan kayu bekas, lalu menuliskan besar-besar. Dijual, logika segar. Tidak busuk. Dijamin membuat otak bekerja. Ia duduk bersila di samping papan itu, dengan wajah serius seolah menjual emas. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul. Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma sambil tertawa, logika itu dimakan atau diminum? Abu Nawas menatapnya pelan. Kalau logika bisa dimakan, engkau sudah kenyang sejak lama. Tapi nyatanya, perutmu besar, akalmu tetap kurus. Orang-orang tertawa keras. Seorang pembeli lain bertanya, berapa harga logika itu? Abu Nawas menjawab, harganya murah. Hanya satu pengakuan kesalahan. Orang-orang bingung. Apa maksudnya? Tanya seorang pria. Abu Nawas tersenyum licik. Kalau kau merasa selalu benar, berarti kau terlalu miskin untuk membeli logika. Kerumunan semakin ramai. Tak lama kemudian, kabar aneh ini sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Ia menyamar seperti biasa dan datang ke pasar untuk melihat langsung kegilaan Abu Nawas. Wahai pedagang, kata sang raja menyamar, aku ingin membeli logikamu. Abu Nawas menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Baik. Untuk apa kau membutuhkannya? Agar aku bisa memerintah dengan adil, jawab sang raja. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, kau butuh logika mahal. Berapa harganya? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab cepat. Engkau harus mau mengaku salah di depan orang yang lebih miskin darimu. Sang raja terdiam. Orang-orang menahan napas. Jika aku menolak? Tanya sang raja. Abu Nawas mengangkat bahu. Berarti kau tak benar-benar ingin logika, hanya ingin terlihat pintar. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila, tapi kegilaanmu lebih waras daripada kebanyakan orang. Namun Abu Nawas tetap duduk santai. Wahai Abu Nawas, kata raja, apa keuntungan berdagang logika? Abu Nawas menjawab santai. Keuntungannya besar, tuanku. Aku tidak perlu modal, tidak perlu gudang, dan pembelinya sedikit, karena tidak semua orang berani berpikir. Raja tersenyum. Lalu siapa pembelimu yang paling setia? Abu Nawas menjawab. Orang yang pernah salah, lalu malu, tapi mau belajar. Raja memberi Abu Nawas sekantong dinar. Ini upah karena telah mengingatkanku. Abu Nawas menolak halus. Maaf, tuanku. Logika tidak bisa dibeli dengan uang. Uang hanya bisa membeli keheningan, bukan kesadaran. Raja tertawa semakin keras. Sejak hari itu, papan dagang Abu Nawas menghilang. Namun orang-orang berkata, pasar Baghdad terasa lebih sunyi, karena banyak yang pulang sambil berpikir. Dan Abu Nawas? Ia pulang ke rumahnya dengan perut kosong, tapi hati kenyang, karena sekali lagi, ia berhasil menjual sesuatu yang tak bisa ditimbang, akal sehat.
Pesan moral. Kadang yang paling mahal di dunia ini bukanlah emas atau harta, melainkan kemauan untuk mengakui kesalahan dan berpikir dengan jujur. Orang yang paling bodoh bukanlah yang tak tahu, melainkan yang menolak menggunakan logikanya sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan petualangan dunia bawah. Di suatu pagi yang cerah namun penuh misteri, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil memandangi seekor kucing yang sedang mencoba menangkap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam datang tergopoh-gopoh, membawa seikat gulungan naskah kuno. Abu Nawas, tolonglah kami. Dunia bawah sedang kacau. Raja dunia bawah mengamuk karena kehilangan mahkota emasnya, dan seluruh makhluk bawah tanah mulai naik ke permukaan, seru si kakek. Abu Nawas mengerutkan dahi. Dunia bawah? Maksudmu, neraka? Bukan. Ini dunia bawah versi-versi bawah tanah, dipenuhi makhluk aneh seperti kodok bersayap, cacing berjenggot, dan peri terbalik, jelas si kakek. Alih-alih takut, Abu Nawas malah berseru, "Wah, seru juga. Aku belum pernah ke sana. Mungkin bisa kutulis jadi buku, wawancara eksklusif dengan siluman cacing berambut." Dengan bekal 1 senter, 3 kurma, dan semangat nekat, Abu Nawas dibimbing ke sebuah sumur tua di tengah padang gersang. Tinggal lompat ke dalam sumur ini. Jangan lupa bawa humor, karena makhluk bawah tanah sangat membenci manusia yang membosankan, kata si kakek. Abu Nawas mengangguk dan langsung meloncat ke dalam. Bismillah, semoga yang menyambutku bukan nenek-nenek bertaring. Ternyata, ia mendarat di atas punggung seekor kura-kura raksasa berhelm dan berkumis. "Selamat datang di dunia bawah," kata si kura-kura. "Tolong jangan injak kumisku lagi." Abu Nawas dipandu oleh si kura-kura ke gerbang dunia bawah, tapi jalan masuknya dijaga oleh 3 makhluk aneh. Seekor singa dengan suara seperti bayi. Seorang manusia berkepala sandal. Dan seekor burung hantu yang terlalu sok tahu. Untuk masuk, Abu Nawas harus menjawab 3 teka-teki konyol. Singa bayi bertanya, "Kalau aku mengeong, aku jadi apa?" Abu Nawas menjawab, "Jadi kucing yang sok jadi singa." Manusia bersandal bertanya, "Aku berjalan tanpa kaki. Aku duduk tanpa kursi. Aku tidur tanpa bantal. Aku siapa?" "Jelas kamu, orang malas." Burung hantu bertanya, "Apa yang lebih dulu, ayam atau telur?" Abu Nawas tertawa, "Yang lebih dulu itu, warung pecel ayam." Ketiganya tertawa terguling-guling. Secara harfiah, makhluk dunia bawah memang doyan berguling. Abu Nawas pun diberi akses masuk. Istana Raja Dunia Bawah ternyata terbuat dari tanah liat, dihiasi lampu-lampu jamur yang bisa bernyanyi. Raja Dunia Bawah, makhluk besar bertanduk dengan selimut pink, sedang merajuk di singgasananya. "Aku kehilangan mahkota. Semua menyalahkanku." Bahkan ular sarkas yang biasanya pendiam sekarang jadi komentator politik. Abu Nawas mengangguk serius. "Tenang, Baginda. Mahkota pasti bisa ditemukan. Tapi aku butuh 1 teko teh dan bantal leher untuk berpikir." Setelah berpura-pura tidur sambil menari selama 30 menit, metode meditasi khas Abu Nawas, ia berkata, "Mahkotamu tidak hilang, hanya tertukar dengan mangkuk mie." Ternyata benar. Seekor naga kecil sedang memakai mahkota itu sebagai mangkuk mie pedas.
Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang manusia paling kocak dan cerdas. Sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun. Abu Nawas menjawab, aku hanya ingin satu, jalan pulang, tapi naik lift, bukan jatuh lagi. Abu Nawas dibekali jamur bercahaya, kursi goyang terbang, dan satu stiker bertuliskan, saya berteman dengan siluman cacing. Ia naik kursi goyang itu menuju sumur tempat ia datang. Tapi saat keluar dari sumur, ia malah muncul di kamar mandi istana, mengejutkan para dayang yang sedang mengepel. Kau dari mana saja, Abu Nawas? Tanya Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan lewat. Abu Nawas menjawab santai, hanya sekadar kunjungan ke dunia bawah. Mereka menyarankan istana kita pakai jamur nyanyi juga, biar tidak sepi. Seketika istana geger dengan tawa, dan Abu Nawas diangkat sebagai duta persahabatan antar dunia, dengan gelar kehormatan, Abu Nawas sang penjelajah gila. Dan sejak saat itu, Abu Nawas sering menghilang secara tiba-tiba, dan saat ditanya kemana ia pergi, ia hanya menjawab, cuma ke bawah tanah cari ide cerita, atau mie pedas naga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bijak dalam semalam. Pagi itu, suasana istana tidak seperti biasanya. Burung merpati yang biasa berterbangan di halaman istana mendadak kabur. Para pelayan berjalan pelan-pelan sambil menunduk. Bahkan koki istana, yang terkenal cerewet, hari itu hanya berkata satu kata. Aduh. Ternyata, Raja Harun al-Rasyid sedang dilanda kegelisahan yang luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang utama istana, mengacak-acak rambutnya yang biasanya tersisir rapi. Aku bosan jadi raja, teriaknya tiba-tiba. Semua pelayan langsung tiarap. Seorang menteri berbisik panik, jangan-jangan, beliau mau jadi nelayan. Namun raja melanjutkan. Aku ingin jadi raja yang paling bijak. Tapi harus malam ini juga. Aku ingin bangun besok pagi dan langsung dikelilingi pujian dan puisi tentang kebijaksanaanku. Para menteri makin panik. Seorang dari mereka, yang paling gemuk dan paling banyak makan, mencoba memberi solusi. Baginda, mungkin kita bisa beli buku kebijaksanaan? Buku? Bentak raja. Aku tidak sempat baca. Aku hanya sempat jadi bijak. Malam ini juga. Cari Abu Nawas. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan sorbannya miring seperti biasa. Ia membawa seekor ayam jago di bawah lengannya. Salam damai wahai Baginda. Mengapa kali ini wajahmu seperti kue basi yang belum jadi? Raja mendengus. Aku ingin menjadi bijak. Tapi cepat. Aku bosan disanjung karena kekayaan dan kekuasaan. Aku ingin disanjung karena, kutipan bijak dan pemikiran dalam. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu tersenyum. Baik. Maka Baginda harus menjalani 3 ujian. Ini bukan ujian biasa. Ini, ujian menjadi bijak dalam semalam. Apakah sulit? Tanya Raja. Sulit? Tidak. Tapi sangat menggelikan dan bisa menggores keangkuhan Baginda. Raja berdiri tegak. Aku siap. Demi kebijaksanaan dan puisi-puisi manis dari rakyat. Abu Nawas membawa Raja ke pasar. Dengan dandanan rakyat biasa dan celemek penuh minyak, Raja Harun dipaksa berjualan gorengan.
Baginda harus tahu rasanya dibayar setengah harga, lalu dituntut senyum. Itulah awal dari empati. Raja pun mulai berteriak. Bakwan, tahu isi, gorengan panas. Gratis, senyuman dari penjual. Seorang ibu-ibu mendekat dan menatap gorengan raja. Ini gorengan atau batu jalanan? Kering banget. Raja ingin marah, tapi Abu Nawas langsung menyodorkan kaca kecil. Lihat wajah Baginda seperti terong goreng yang kehilangan jati diri. Ibu-ibu itu membeli satu gorengan, lalu ngeloyor pergi. Raja tertawa lepas. Sungguh, ternyata rakyat bisa kejam tapi lucu. Dan itulah awal kebijaksanaan, ketika Baginda bisa menertawakan dirinya sendiri, jawab Abu Nawas bijak. Selanjutnya, Abu Nawas membawa raja ke taman rakyat. Di sana, sekelompok anak-anak sudah menunggu dengan pertanyaan aneh yang sudah dilatih. Anak pertama bertanya, "Wahai Tuan, kalau kucing bisa naik pohon, kenapa kambing tidak bisa naik ke awan?" Raja berpikir keras, lalu menjawab, "Karena awan tidak menyediakan tangga untuk kambing." Semua anak tertawa terpingkal-pingkal. Seorang bapak-bapak menepuk pundak raja. "Jawaban Anda benar-benar tidak penting, tapi menyenangkan." Abu Nawas menambahkan, "Kebijaksanaan bukan selalu menjawab benar, tapi tahu kapan harus serius, dan kapan harus ikut tertawa." Raja mengangguk. Ini menyenangkan, tapi juga memalukan. Dan itu kenapa semua orang menghindari kebijaksanaan, jawab Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas meminta raja menyerahkan tahta kepada seekor kambing. Di aula istana, seekor kambing duduk di atas singgasana mengenakan mahkota kertas. Para menteri dipaksa membungkuk dan berkata, "Salam, Paduka yang mulia." Beek. Raja duduk di bawah singgasana, memegang kipas, dan melihat semua dengan mata berkaca-kaca karena tertawa. "Abu Nawas ini gila," katanya. Justru itu. Ketika Baginda tahu tahta bisa digantikan kambing, maka Baginda telah melewati ujian terakhir, melepaskan keangkuhan. Tiba-tiba kambing buang kotoran di karpet istana. Dan itu pelajaran bonus, jangan beri kekuasaan pada yang tak tahu aturan. Keesokan paginya, Raja Harun berdiri di balkon istana dan berkata kepada rakyat, "Aku bukan lagi hanya raja. Aku pernah jual gorengan, menjawab pertanyaan anak-anak aneh, bahkan disingkirkan oleh kambing. Maka hari ini, aku bukan hanya raja, tapi raja yang pernah menjadi kalian." Rakyat bersorak. Seorang penyair berkata, "Duhai raja bijak, engkau laksana tahu isi, digoreng dalam minyak kehidupan, dan kini renyah dalam pemikiran." Dan sejak hari itu, setiap kali raja mulai bertindak aneh, semua orang berkata, "Tenang, mungkin beliau sedang ikut ujian bijak lagi." Sementara itu, Abu Nawas duduk di taman sambil makan gorengan. Ia tersenyum dan bergumam, "Siapa bilang bijak harus serius?" Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan si kaya super pelit. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria kaya raya yang hartanya bertumpuk bagaikan gunung. Rumahnya megah, dindingnya berlapis marmer, dan gudangnya penuh emas serta perak. Namun, meski kekayaannya melimpah, pria ini terkenal di seantero kota karena satu sifat buruknya.
super pelit. Orang-orang sering bergumam, kalau ada lomba orang paling pelit sejagat, dia pasti jadi juara bertahan selamanya. Pria kaya ini bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Makanannya hanya roti keras yang hampir basi, minumnya air sumur yang sudah keruh, dan bajunya tambal sulam padahal ia mampu membeli pakaian seharga satu desa. Saking pelitnya, pintu rumahnya jarang dibuka, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa pria kaya pelit itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di balik tembok rumahnya. Ia selalu takut orang datang meminta bantuan, sehingga setiap kali ada tamu, ia pura-pura batuk, pura-pura sakit, atau pura-pura tidak ada di rumah. Sampailah kabar sifat pelitnya itu ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas yang terkenal cerdik sedang duduk santai di kedai teh. Ia mendengar orang-orang mengeluh. Ah, si kaya itu benar-benar menyebalkan. Bahkan ketika ada anak kecil sakit, ia tidak mau menyumbang sepotong roti pun. Abu Nawas mengelus janggut hitamnya, tersenyum nakal, dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarkan si kaya pelit itu pelajaran berharga. Dan tentu saja, dengan cara yang lucu." Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis. Dengan pakaian compang-camping dan suara dibuat serak, ia mengetuk pintu rumah si kaya. Tok, tok, tok. Si kaya yang sedang menghitung koin di dalam rumah mendengus kesal. Siapa lagi yang datang mengganggu hartaku ini? Ia mengintip lewat jendela, lalu melihat sosok Abu Nawas yang berpakaian lusuh. "Ah, pengemis. Pergi sana. Aku tidak punya apa-apa," teriaknya. Abu Nawas pura-pura gemetar. "Tuan, aku hanya minta setetes air. Bukan emas, bukan makanan, hanya air." Si kaya menutup pintu jendela keras-keras. "Air? Minum saja hujan di luar." Abu Nawas tak menyerah. Keesokan harinya, ia menyamar lagi, kali ini sebagai saudagar kaya. Ia memakai jubah mewah, sorban berkilau, dan membawa tongkat kayu yang dipoles agar terlihat mahal. Ia mengetuk pintu rumah si kaya dengan penuh percaya diri. "Assalamualaikum, wahai tuan kaya yang terhormat." Begitu mendengar kata kaya, si pelit langsung tergopoh-gopoh membuka pintu. Ia menyambut dengan senyum palsu selebar mungkin. "Ah, selamat datang. Silakan masuk," katanya ramah, berbeda 180 derajat dari kemarin. Abu Nawas duduk dengan santai. Ia menatap isi rumah yang meski megah, tetapi kosong tanpa perabotan mewah. Rupanya si kaya bahkan pelit untuk membeli kursi bagus. "Wah, Tuan," kata Abu Nawas, "aku ingin sekali menjalin persahabatan denganmu. Kabarnya engkau orang yang sangat hemat." Si kaya tersenyum bangga, mengira kata hemat itu pujian. "Betul. Aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang." "Bagus sekali," jawab Abu Nawas, "karena aku ingin menitipkan beberapa peti emas agar engkau simpan. Tentu orang sehemat engkau akan menjaganya dengan baik." Mendengar kata peti emas, mata si pelit langsung berkilau. Ia menelan ludah, nyaris menjilat bibirnya sendiri. "Peti emas? Berapa banyak, Tuan?" "Ah, tidak banyak. Hanya 10 peti penuh emas dan perhiasan," jawab Abu Nawas dengan tenang. Si kaya hampir pingsan karena bahagia. Ia langsung berkata, "Baik, baik. Aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Demi persahabatan kita, silakan titipkan padaku." Abu Nawas pura-pura berjanji akan datang esok hari membawa peti emas. Malam itu si pelit tidak bisa tidur. Ia berhayal.
Kalau emas itu kutahan saja untukku, aku akan semakin kaya. Ah, hidupku akan sempurna. Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang, tapi bukan membawa peti emas. Ia datang hanya dengan satu kantong kecil berisi batu bata. Ini permulaan, Tuan. Sisanya akan datang sebentar lagi, kata Abu Nawas. Si kaya menerima dengan wajah penuh harap, meski agak bingung. Abu Nawas selalu berkata, "Wahai Tuan, sebelum aku titipkan semua peti emas itu, aku ingin tahu, apa yang akan kau suguhkan untuk seorang sahabat barumu?" Si kaya buru-buru ke dapur, panik, lalu menyuguhkan roti kering setengah basi yang biasa ia makan. Abu Nawas mengambil roti itu, mengetuknya ke meja hingga berbunyi keras, lalu berkata dengan nada heran, "Wah, rotinya keras sekali. Apakah ini roti atau batu bata yang kutitipkan tadi?" Para tetangga yang mengintip dari jendela langsung tertawa terbahak-bahak. Si kaya malu bukan main, wajahnya merah padam. Melihat wajah si pelit yang kebingungan, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, "Wahai Tuan, bagaimana mungkin engkau ingin menyimpan emas untuk orang lain, sementara engkau begitu pelit memberi sepotong roti layak dimakan? Kalau begini, bukan emas yang kau simpan, tapi hanya kebodohanmu sendiri." Orang-orang yang berkumpul di luar rumah meledak tertawa. Si kaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk malu, sambil menyesal telah menjadi bahan tontonan. Sejak hari itu, meski tidak berubah total, si kaya menjadi sedikit lebih longgar. Setidaknya, ia mulai berani memberikan makanan layak pada tetangga yang membutuhkan, meskipun masih dengan wajah cemberut. Dan tentu saja, semua orang tetap mengingat bagaimana Abu Nawas berhasil mempermainkan si kaya super pelit hingga uangnya sendiri seperti ikut menangis. Begitulah kisah Abu Nawas yang dengan kecerdikannya selalu bisa mengajarkan pelajaran hidup, bahkan kepada orang paling pelit sekalipun. Dan yang paling lucu, orang kaya itu akhirnya sadar, lebih baik berbagi sedikit, daripada dipermalukan habis-habisan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kehilangan suara. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi heboh luar biasa. Para pelayan berlarian ke sana kemari, tabib kerajaan dipanggil, dan semua orang tampak kebingungan. Raja Harun al-Rasyid, yang biasanya berbicara lantang dan memerintah dengan tegas, tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. "Yang mulia, tolong katakan sesuatu," kata tabib kerajaan dengan panik. Raja membuka mulutnya, wajahnya merah padam, namun yang keluar hanyalah hom. Tidak ada suara, hanya gemuruh seperti teko air mendidih. Seluruh istana panik. Beberapa dayang bahkan berbisik-bisik bahwa raja terkena kutukan jin pendendam. Sementara yang lain yakin suara raja dicuri oleh roh penasaran dari hutan terlarang. Satu persatu tabib dipanggil ke istana. Ada yang membawa ramuan hijau pekat, ada pula yang membakar dupa aneh hingga seluruh aula kerajaan bau seperti dapur gosong. Namun hasilnya sama, sang raja tetap tidak bisa bicara. Akhirnya, penasehat kerajaan berkata, "Yang mulia, hanya satu orang yang belum kita coba. Orang yang pikirannya seaneh jalan Baghdad di malam hari. Abu Nawas." Raja mengangguk, atau lebih tepatnya bergetar dengan marah dan menunjuk dengan jari, karena ia masih tak bisa bicara. Ketika Abu Nawas dipanggil, ia datang dengan langkah santai, membawa senyum yang selalu membuat orang curiga. "Wahai tabib tuan yang mulia," katanya sambil menunduk pura-pura hormat, "aku dengar raja kehilangan suaranya. Apakah istana juga kehilangan logikanya?" Para penjaga menatap tajam, tapi sang penasehat berkata, "Abu Nawas, berhati-hatilah bicara. Raja sedang sakit." Abu tersenyum, "Tenanglah, aku hanya bercanda."
Kalau semua orang serius, penyakit malah tambah parah. Ia lalu mendekati raja, memerhatikan wajahnya dengan ekspresi dramatis. Wajah muram, mata berair, mulut terbuka tapi tak bersuara jelas sekali. Ini bukan kutukan jin, tapi kutukan kesombongan. Seluruh istana terkejut. Berani-beraninya kau menghina raja, bentak salah satu menteri. Abu hanya tertawa. Bukan menghina, tapi mendiagnosa. Kadang yang dibutuhkan bukan ramuan, tapi pelajaran. Abu Nawas selalu berkata kepada para pengawal, "Bawakan aku seekor ayam jantan, segelas air dingin, dan sepatu tua raja." Semua orang bingung. Namun, karena raja mengangguk, karena penasaran juga, perintah itu dilaksanakan. Ketika semuanya siap, Abu Nawas menaruh ayam di depan raja, lalu berkata, "Wahai yang mulia, ayam ini setiap pagi berkokok keras tanpa malu. Ia tak takut dikritik, tak takut dicemooh. Karena itulah ia punya suara yang kuat." Raja melotot, seolah berkata, "Apa hubungannya itu dengan aku?" Abu melanjutkan, "Sedangkan engkau, wahai raja, mungkin terlalu sering menahan kata-kata jujur orang lain. Maka kini Allah menahan suaramu." Semua orang di istana terdiam. Lalu Abu menyodorkan sepatu raja. "Sekarang, wahai raja, pukul lantai 3 kali dengan sepatumu," sambil menatap ayam ini. Raja menuruti, duk, duk, duk. Dan tiba-tiba ayam itu berkokok keras. Kukuruyuk. Dan entah bagaimana, sang raja spontan bersin keras dan, "Alhamdulillah, suaraku kembali." Semua orang bersorak. Setelah pesta kecil diadakan untuk merayakan kembalinya suara raja, penasehat kerajaan bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyembuhkan raja tanpa ramuan atau mantra?" Abu tersenyum lebar. "Raja kehilangan suara karena terlalu banyak menahan diri dari mendengarkan kebenaran. Jadi aku membuatnya menertawakan dirinya sendiri. Kadang, tawa dan kesadaran jauh lebih mujarab dari 1000 ramuan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku sakit sekaligus sembuh dalam waktu bersamaan." Abu menjawab sambil membungkuk pura-pura hormat. "Itulah keahlianku, Baginda, membuat sakit perut karena tertawa, bukan karena marah." Pesan moral. Kadang penyakit bukan hanya datang dari tubuh, tapi dari hati dan pikiran yang terlalu kaku. Belajarlah tertawa pada diri sendiri, menerima nasihat dengan lapang dada, karena kejujuran dan tawa bisa menjadi obat paling mujarab bagi jiwa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pasar gaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka. "Kurma manis, murah dan segar," teriak seorang pedagang. "Kain sutra dari Persia, halus seperti awan," sahut yang lain. Namun di antara keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil menenteng keranjang kosong. Ia tidak sedang berbelanja, ia hanya ingin mengamati kehidupan, begitu katanya, padahal sebenarnya ia sedang mencari ide untuk menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga istana berlari terburu-buru, napasnya tersengal. "Abu Nawas, raja memanggilmu segera. Ada perkara aneh di pasar." Abu Nawas mengangkat alis. "Pasar? Bukankah itu tempat paling wajar untuk hal aneh? Di sana harga naik dan turun lebih cepat dari emosi istri pedagang." Tetapi karena perintah raja tak bisa diabaikan, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. "Abu Nawas," katanya begitu sang penasehat nyentrik itu tiba. "Ada sesuatu yang sangat aneh. Pasar utama Baghdad menghilang semalam."
Abu Nawas hampir tersedak teh. Menghilang, tuanku? Maksud Baginda, para pedagang kabur tanpa bayar pajak? Bukan, bentak sang raja. Bukan cuma pedagangnya, Abu Nawas. Bangunannya pun lenyap. Begitu malam datang, seluruh pasar hilang dari pandangan, tak ada kios, tak ada gerobak, hanya tanah kosong. Tapi paginya, pasar itu muncul lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Abu Nawas mengusap dagunya dan berkata pelan, pasar yang menghilang di malam hari, sepertinya ini pekerjaan makhluk yang sangat sibuk atau sangat malas. Raja menatapnya tajam. Aku ingin kau menyelidiki malam ini juga. Kalau kau bisa mengungkap misterinya, aku akan memberimu hadiah emas sekarung. Tapi kalau tidak, sela Abu Nawas cepat. Raja tersenyum licik. Kau akan aku suruh tidur di tanah kosong itu, menggantikan pasar. Malam itu, Abu Nawas membawa lentera, selimut, dan seekor kambing, karena menurutnya, kambing bisa menjadi teman bicara yang baik bila malam sunyi. Ia berbaring di tengah pasar yang sepi. Baiklah, wahai kambing, kalau pasar ini benar-benar hilang nanti, semoga kita tidak ikut menghilang bersama, gumamnya. Angin malam berhembus lembut. Suara jangkrik terdengar. Tiba-tiba, wus! Cahaya aneh menyelimuti area pasar. Satu persatu kios menghilang. Abu Nawas melotot, tapi bukannya takut, ia malah berkata, wah! Ini lebih menarik dari pertunjukan sihir di istana. Namun ia memperhatikan sesuatu. Setiap kios yang lenyap meninggalkan bau dupa dan suara-suara seperti orang berdagang, tapi pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Sepertinya pasar ini tidak benar-benar hilang, tapi berpindah ke alam gaib, pikirnya. Tapi Abu Nawas tentu tidak akan menyerah begitu saja. Ia menggali tanah tempat pasar berdiri, dan menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah guci besar berisi asap tipis beraroma rempah. Aku tahu ini bukan sihir biasa. Ini ulah seseorang yang ingin menakuti penduduk agar tak berjualan di sini, katanya yakin. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui raja. Tuanku, izinkan hamba membuat pasar baru di sebelah pasar lama. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun, katanya sambil tersenyum penuh rahasia. Raja setuju, meski sedikit bingung. Malam berikutnya, Abu Nawas menaruh puluhan lentera beraroma rempah di sekitar pasar baru dan memerintahkan beberapa pengawal bersembunyi. Benar saja, ketika tengah malam tiba, muncullah seorang pria berjubah hitam yang berjalan pelan sambil membawa dupa. Ia menggumamkan mantra, hilanglah, wahai pasar manusia. Namun tiba-tiba, tangkap, teriak Abu Nawas. Para pengawal menyerbu, dan si pria langsung ketakutan. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah pedagang saingan yang iri karena lapaknya kalah ramai di pasar itu. Ia menyewa penyihir untuk membuat pasar tampak hilang setiap malam, agar para pembeli pindah ke tempatnya berdagang. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rasyid mendengar laporan itu dan tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, Abu Nawas. Lagi-lagi akalmu menyingkap kebodohan manusia. Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. Hamba hanya berpikir sederhana, tuanku. Kalau sesuatu menghilang setiap malam, pasti ada yang tidak mau terlihat. Dan biasanya, yang tidak mau terlihat adalah kejahatan. Raja pun memberi Abu Nawas satu kantong emas. Tapi tentu saja, seperti biasa, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia mampir ke pasar dan berkata lantang, wahai penduduk Baghdad, jangan takut berdagang di sini lagi. Pasar ini aman, kecuali kalau harga melon naik 2 kali lipat, itu memang keajaiban lain. Semua orang tertawa. Pesan moral. Kecerdikan dan logika bisa mengalahkan rasa takut dan kebohongan. Kadang sesuatu yang tampak ajaib hanyalah tipu daya manusia yang ingin mengambil keuntungan. Maka, gunakan akal sehat sebelum percaya pada hal misterius.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ulama sombong. Di sebuah kota yang ramai dengan pasar, masjid, dan suara keledai yang bersahut-sahutan, hiduplah seorang ulama yang terkenal ke seluruh penjuru negeri. Namanya Syekh Qadir Al-Muhtaram, seorang ulama dengan jubah paling panjang, sorban paling tinggi, dan suara paling lantang, terutama saat menyebut kehebatan dirinya sendiri. Setiap selesai ceramah, ia selalu berkata, "Aku telah membaca ribuan kitab. Aku hafal dalil dari depan sampai belakang. Tidak ada satupun persoalan agama yang tidak aku ketahui." Para murid mengangguk-angguk, sebagian kagum, sebagian bingung, dan sebagian lagi menguap diam-diam. Di sisi lain kota, di sebuah kedai kecil dekat sungai, duduklah Abu Nawas sambil menyeruput teh hangat. Ia mendengar kabar tentang ulama sombong itu dari seorang pedagang. "Syekh itu katanya paling alim seantero negeri," kata pedagang. Abu Nawas tersenyum tipis. "Biasanya, yang paling keras mengaku alim, justru paling ribut dengan egonya," gumamnya. Suatu hari, Syekh Qadir mengadakan majelis besar di alun-alun kota. Orang-orang berdatangan, termasuk Abu Nawas yang duduk di barisan belakang sambil mengunyah kacang. Syekh Qadir mulai berceramah dengan suara menggelegar. "Wahai manusia, ilmu adalah mahkota, dan akulah yang memakainya paling berkilau." Beberapa orang terbatuk, ada pula yang saling pandang. Saat sesi tanya-jawab dibuka, Abu Nawas mengangkat tangan. "Syekh, boleh saya bertanya?" Syekh Qadir melirik dari atas ke bawah. "Silakan, tapi jangan bertanya hal remeh." Abu Nawas berdiri santai. Jika seseorang berilmu, apakah ia harus selalu merasa paling benar? Syekh Qadir tertawa keras. "Tentu saja. Orang berilmu pasti benar. Dan orang benar wajib merasa benar." Abu Nawas mengangguk pelan. "Oh, pantas saja Syekh tidak pernah salah," katanya polos. Orang-orang tertawa kecil. Syekh Qadir tersenyum bangga, tidak menyadari bahwa dirinya sedang dipuji dengan racun. Beberapa hari kemudian, Syekh Qadir mengumumkan tantangan terbuka. "Siapapun yang bisa mengalahkanku dalam adu ilmu, akan kuberi emas." Abu Nawas langsung mendaftar. Ketika hari adu ilmu tiba, Syekh Qadir duduk di kursi tinggi. Abu Nawas hanya duduk di tikar, sambil membawa karung kecil. "Apa isi karung itu?" tanya Syekh Qadir curiga. "Ilmu saya," jawab Abu Nawas santai. Syekh Qadir tertawa terbahak. "Ilmu kok dimasukkan karung?" Abu Nawas membuka karung itu. Isinya cermin besar. "Apa maksudmu ini?" bentak Syekh Qadir. Abu Nawas mengangkat cermin menghadap ke Syekh. "Silakan lihat ilmu Syekh." Syekh Qadir melihat bayangannya sendiri, lengkap dengan sorban tinggi dan wajah penuh kebanggaan. "Ini aku." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Ilmu Syekh penuh dengan aku." Sampai tak ada ruang untuk kebenaran lain. Orang-orang mulai berbisik dan tertawa. Abu Nawas melanjutkan. "Syekh, izinkan saya bertanya satu hal terakhir." "Cepat," kata Syekh kesal. "Apakah Syekh tahu berapa beratnya ilmu?" Syekh Qadir tersenyum meremehkan. "Ilmu tidak punya berat." "Kalau begitu, mengapa Syekh terlihat begitu berat memikul kesombongan?" Tawa meledak di seluruh alun-alun. Syekh Qadir terdiam, wajahnya memerah seperti cabai. Ia mencoba membela diri, namun setiap kata yang keluar justru mengingatkan orang pada kesombongannya sendiri, ucapan-ucapan lama yang kini terdengar konyol. Akhirnya, Syekh Qadir turun dari kursinya, duduk sejajar dengan orang-orang, dan berkata lirih, "Barangkali, selama ini aku terlalu sibuk mengagumi diriku sendiri." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. "Itu awal dari ilmu yang sesungguhnya."
Sejak hari itu, Syekh Qadir berubah. Ceramahnya lebih pendek, suaranya lebih lembut, dan kata "aku" diganti dengan "kita". Sementara Abu Nawas kembali ke kedai, menyeruput teh, sambil berkata pada pedagang, "Ilmu itu seperti air. Kalau ditaruh di gelas rendah, ia tenang. Kalau di gelas tinggi yang kosong, malah tumpah kemana-mana." Pedagang mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham, yang penting ceritanya lucu. Pesan moral: ilmu sejati tidak membuat seseorang merasa paling tinggi, melainkan membuatnya sadar betapa banyak yang belum ia ketahui. Kesombongan adalah penghalang terbesar bagi kebijaksanaan. Dan orang paling berilmu justru adalah mereka yang mau belajar dari siapa saja. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perjalanan ke bulan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan perasaan yang aneh. Ia duduk di balkon istana sambil menyeruput teh hangat dan memandang ke langit. Di sana, bulan masih tampak samar-samar, seolah menantang. Bagaimana rasanya pergi ke bulan? Ya, gumam sang raja. Tiba-tiba, muncullah ide gila di kepalanya. Aku ingin seseorang dari kerajaanku pergi ke bulan. Dan yang paling cocok tentu saja Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang seperti biasa, mengenakan jubah putih dan sorban yang agak miring. Ia tersenyum tenang, meski firasatnya berkata akan ada tugas aneh hari ini. "Abu Nawas," seru sang raja sambil menunjuk langit. "Kau harus melakukan tugas penting demi kerajaan ini." "Apa gerangan, Baginda?" tanya Abu Nawas dengan sopan. "Kau harus pergi ke bulan." Abu Nawas langsung terdiam. Ia menoleh ke langit, lalu ke wajah raja. Kemudian ia menoleh ke langit lagi, kali ini sambil menyipitkan mata. "Ke bulan, Baginda?" tanyanya, memastikan telinganya tak salah dengar. "Benar. Semua kerajaan sedang berlomba-lomba menjelajah bintang. Masa kerajaan kita tertinggal? Kau yang paling cerdas. Pergilah ke bulan dan laporkan apa yang ada di sana." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, Baginda. Tapi tentu ini memerlukan persiapan yang luar biasa." Selama 7 hari 7 malam, Abu Nawas sibuk di halaman rumahnya. Ia membuat sebuah roket dari drum minyak bekas, daun kelapa, dan tangga bambu. Di sekelilingnya tertulis besar-besar, "Roket menuju bulan, dilarang ganggu, sedang uji coba." Warga desa berkumpul. Anak-anak tertawa, orang dewasa geleng-geleng kepala. Tapi Abu Nawas justru memasang wajah serius, seolah dia benar-benar insinyur luar angkasa. "Wahai warga, aku butuh sukarelawan sebagai bahan bakar cadangan," serunya. Semua langsung bubar dalam hitungan detik. Lalu pada hari ke-8, ia datang ke istana membawa roketnya yang ditarik oleh keledai. "Baginda," kata Abu Nawas, "saya siap terbang ke bulan." Sebuah lapangan luas disiapkan sebagai tempat peluncuran. Abu Nawas naik ke dalam drum yang diberi jendela kecil, lengkap dengan helm tempur tua dan pelindung dada dari kelapa. Ia menghitung mundur. 3, 2, 1, buak. Tiba-tiba asap mengepul dari belakang drum.
Ternyata itu hanya bubuk kayu dan mercon. Roket bergoyang, lalu diam. Aku sedang berada di atmosfer, teriak Abu Nawas dari dalam. Semua penonton bertepuk tangan, antara kagum dan bingung. Sang raja menyipitkan mata. Dia belum terbang, tapi sudah masuk atmosfer. Setelah 5 menit dalam drum, Abu Nawas keluar dengan langkah gontai. Lapor, Baginda. Saya sudah ke bulan. Cepat sekali, tanya sang raja. Waktu di bulan berbeda, Baginda. 5 menit di sini sama dengan 5 hari di sana, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Sang raja mengangguk-ngangguk meski terlihat makin bingung. Lalu apa yang kau temukan di bulan? Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil. Ini, Baginda. Tanah dari bulan. Lihat, warnanya beda. Baunya seperti bakwan gosong. Raja mencium, mengernyit, lalu tetap mengangguk. Dan siapa yang kau temui di sana? Seekor kambing, Baginda. Kambing? Ya. Ternyata di bulan ada suku kambing pintar. Mereka menyambut saya dengan tarian lingkar bulan. Sang raja nyaris terpingkal, tapi ia menahan tawa. Kalau begitu, kau harus ke bulan lagi minggu depan, kata sang raja. Abu Nawas tersenyum. Maaf, Baginda. Rakyat bulan bilang, kunjungan berikutnya baru boleh tahun depan. Katanya mereka sedang panen sinar rembulan dan tidak ingin diganggu. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila. Gila karena setia pada perintah, Baginda, jawab Abu Nawas dengan hormat. Abu Nawas pulang membawa hadiah dari raja, 2 karung gandum dan 1 keledai baru. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyuruhnya ke bulan. Tapi drum bekas roketnya masih ada di depan rumah, dipakai untuk menyimpan air hujan. Dan setiap malam, Abu Nawas menatap ke langit dan tersenyum. Tenang saja, wahai bulan. Aku belum lupa tarian suku kambingmu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bunga penyembuh segala penyakit. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rasyid terbangun dengan wajah muram. Ia baru saja bermimpi aneh, mimpi tentang sebuah bunga berwarna ungu keemasan yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan membuat orang tua kembali muda. Ketika bangun, sang raja langsung memanggil seluruh tabib istana. Tabib, aku bermimpi tentang bunga ajaib bernama Zahra Syifa. Katanya, bunga itu tumbuh di lembah yang tersembunyi di balik gunung pasir. Siapapun yang menghirup aromanya akan sembuh dari segala penyakit. Para tabib saling pandang. Salah satunya berdehem dan berkata, Paduka, kami belum pernah mendengar bunga semacam itu. Raja menatap tajam. Maka itu, carilah. Aku ingin bunga itu segera ada di tanganku sebelum malam tiba. Kalau tidak, kalian tahu sendiri akibatnya. Seketika para tabib pucat seperti kain yang dijemur terlalu lama. Mereka berlari ke seluruh penjuru kota, menanyakan pada pedagang bunga, ahli tumbuhan, bahkan penjaga taman istana. Tapi tak seorang pun tahu tentang Zahra Syifa. Akhirnya, satu-satunya nama yang muncul di benak mereka hanyalah Abu Nawas. Kalau soal hal-hal mustahil, hanya Abu Nawas yang bisa menanganinya, kata salah satu tabib sambil menghela napas panjang.
Di sore hari, Abu Nawas yang sedang santai di depan rumahnya dengan sepotong roti kering, tiba-tiba didatangi utusan istana. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana. Katanya ini soal bunga penyembuh penyakit." Abu Nawas mengangkat alis. "Bunga penyembuh penyakit? Wah, ini pasti pekerjaan yang wangi tapi berbahaya." Ia segera berangkat ke istana dengan langkah tenang. Di hadapan raja, Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka, saya mendengar Anda sedang mencari bunga ajaib." Raja mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Bunga itu disebut Zahra Syifa. Temukan bunga itu untukku, karena tubuhku sering pegal, pinggangku sakit, dan kepalaku sering pusing memikirkan rakyat yang terlalu banyak meminta." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, penyakit Anda sepertinya bukan karena kurang bunga, tapi karena terlalu banyak duduk di singgasana tanpa berjalan-jalan." Raja melotot. "Abu Nawas, aku serius." "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas tenang. "Berikan waktu 3 hari, saya akan membawa bunga itu ke hadapan Anda." Abu Nawas berjalan ke pasar, mencari informasi tentang bunga aneh itu. Ia bertanya pada pedagang bunga tua yang wajahnya sudah keriput seperti kismis kering. "Paman, pernahkah kau mendengar bunga bernama Zahra Syifa?" Si paman menggeleng. "Yang kusebut bunga ajaib hanyalah bunga dari istriku. Karena setelah menikah dengannya, semua uangku langsung hilang." Abu Nawas tertawa keras. "Ah, itu jenis bunga yang berbahaya, bukan penyembuh." Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, Abu Nawas pun mendapat ide gila, ide khas dirinya. Ia berpikir, kalau bunga itu tidak ada, maka aku harus membuatnya ada dengan cara Abu Nawas. Abu Nawas membeli sebuah pot bunga besar di pasar, lalu mengisinya dengan tanah harum bercampur rempah-rempah, kapulaga, cengkih, kayu manis, dan sedikit minyak mawar. Setelah itu, ia menancapkan bunga berwarna ungu cerah dari kain sutra dan menaburkan bubuk kayu cendana di sekitarnya. Hasilnya, harum luar biasa, tapi jika terlalu dekat, bisa bikin orang bersin 7 kali berturut-turut. Keesokan paginya, Abu Nawas membawa bunga itu ke istana dengan gerobak kecil. Ia berjalan dengan gaya percaya diri, sementara rakyat yang melihatnya berbisik-bisik. "Itu Abu Nawas. Dia pasti punya rencana aneh lagi." Ketika sampai di istana, raja langsung berdiri dari singgasananya, matanya berbinar. "Itu dia. Bunga yang kulihat dalam mimpi. Abu Nawas, kau memang luar biasa." Abu Nawas berdehem. "Paduka, bunga ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Aromanya sangat kuat, hanya boleh dihirup sedikit saja. Jika terlalu banyak, bisa membuat orang terlalu sehat sampai pingsan." Raja mengangguk penuh percaya. Ia mendekat, menunduk, dan menghirup aroma bunga itu dalam-dalam. 1, 2, 3 detik. Dan... haci! Seketika raja bersin keras 7 kali berturut-turut, sementara para tabib panik. "Paduka, Anda baik-baik saja?" Raja mengangkat tangan. Aku merasa tubuhku ringan. Pinggangku tidak sakit lagi." Para tabib terkejut. "Benar, Paduka. Sepertinya bunga itu benar-benar berkhasiat." Abu Nawas menunduk, menahan tawa. "Syukurlah, bunga itu bekerja sebagaimana mestinya." Kabar tentang bunga penyembuh segala penyakit segera menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang dari penjuru negeri datang membawa penyakit mereka. Ada yang batuk, ada yang pincang, bahkan ada yang pura-pura sakit supaya bisa mencium aroma bunga ajaib itu. Abu Nawas tentu tidak mau rugi. Ia membuat kuil kecil penyembuhan
di depan rumahnya. Di sana ia meletakkan pot bunga tiruannya dan menulis papan besar. Hiruplah bunga ini dan sembuhlah dari segala penyakit, biaya seikhlasnya. Yang lucunya, orang-orang yang menghirup bunga itu memang benar-benar merasa lebih baik, bukan karena bunga itu, tapi karena mereka tertawa sampai perutnya sakit melihat orang lain bersin-bersin 7 kali berturut-turut. Suatu hari, sang raja mendengar bahwa bunga yang sama kini bisa ditemukan di depan rumah Abu Nawas. Ia menjadi curiga dan langsung memerintahkan penjaga memeriksa. Begitu tahu bunga itu terbuat dari kain dan rempah-rempah, raja berteriak, "Abu Nawas, kau menipuku." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Paduka, saya tidak menipu. Bukankah setelah mencium bunga itu Anda merasa sembuh?" Raja mengerutkan kening. "Benar juga sih, tapi tetap saja itu bukan bunga asli." Abu Nawas tersenyum lebar. Kadang yang membuat sembuh bukan apa yang kita hirup, tapi apa yang kita percayai. Karena keyakinan bisa lebih kuat dari obat. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hah? Abu Nawas, kau memang pintar bicara. Baiklah, aku ampuni kau kali ini. Tapi jangan pernah lagi membuatku bersin 7 kali berturut-turut." "Siap, Paduka," jawab Abu Nawas sambil menunduk, lalu menambahkan pelan, "Lain kali saya akan buat bunga yang hanya membuat bersin 3 kali saja." Raja kembali tertawa sampai air matanya keluar. Dan sejak hari itu, bunga buatan Abu Nawas diberi nama baru oleh rakyat. Bunga bahagia, karena setiap orang yang menciumnya pasti akan tertawa, bersin, dan pulang dalam keadaan lebih ringan hati. Kadang, kesembuhan datang bukan hanya dari obat atau bunga ajaib, tapi dari tawa dan keyakinan dalam hati. Dan siapa lagi yang lebih paham soal itu selain Abu Nawas, si penipu jujur yang selalu menemukan cara lucu untuk menyembuhkan dunia? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.